Tabligh akbar saat ini boleh jadi mempersiapkannya 1 bulan, 2 bulan. Ternyata ketika tiba masanya, rasanya baru kemarin persiapan kan? Sudah terjadi? Berarti 2 tanda terpenuhi. 3, karena terjadi percepatan digital, eranya berubah. Dulu banyak offline, sekarang jadi apa? Online. Ceramahnya pun sekarang banyak yang live tuh, ya. Dulu belanjanya onsite atau offline, sekarang online. Dulu ceritanya offline, sekarang online. Maka ngaji pun akan berubah keadaannya. Para ulama pun akan berbeda keadaannya. Kata Nabi, hatta yuqbadal ilmu. Maka ketika digital itu berkembang, waktu terasa cepat, banyak yang akan muncul orang-orang umum pun buat konten tentang agama, ngajar tentang agama, yang pakar jadi hilang, yang tak jelas jadi muncul, dan ilmu mulai tercabut. Bagaimana ilmu tercabut? Perhatikan di hadis Muslim, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alima atau lam yabqa 'alimun ay yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Sungguh akan ada satu masa ilmu itu mulai tercabut, tapi bukan ilmunya yang hilang, bukan tafsirnya hilang, bukan hadisnya hilang, bukan usul fikihnya hilang, tapi ulamanya mulai wafat satu persatu, kiainya mulai meninggal satu-satu, habibnya mulai meninggal satu-satu, ustadz-ustadz yang pakar mulai meninggal satu-satu, ulama-ulama sepuh kita, panutan kita mulai wafat satu persatu, sampai tiba-tiba nanti yang tersisa tinggal sedikit. Tapi dari yang sedikit itu tiba-tiba muncul banyak orang bicara tentang agama. Karena eranya digital, orang-orang ini mulai muncul buat konten tentang agama. Terjadi sekarang? Dulu kita ngaji di pesantren masih pakai kitab, ya. Ngaji nahu pakai apa? Kitab. Apa kitabnya? Jurumiyah. Al-kalamu wal lafzul murakkabu bil mufid wa aqamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amma al-ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tuqaran bi zamanin wat'an, gitu ya. Lompat lagi jadi apa? Imriti. Lompat lagi jadi apa? Alfiyah. Kalamun lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jam'i wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamizun hasal bitafa'ata atat wa ya'if anli wa nulik balana ismun yanjali, gitu kan? Nanti eranya akan berubah itu semua. Yang sorofnya fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, itu akan berubah menjadi tak takayu tak tiku tiktokan. Pas bakayu pas tiku Facebookan. Instagram yang Instagrimu, abaya tubuh YouTuber. Sekarang terjadi banyak konten dan tidak jelas asalnya, sanadnya tidak jelas, ngajinya tidak jelas di mana, tapi tiba-tiba bisa muncul ke permukaan dan anehnya akan ditemukan ada pengikutnya. Dan kalau ditanya keluar fatwanya, terjadi tidak? Sekarang terjadi. Perhatikan, kita hanya menyebut milenial. Nabi SAW mengingatkan di beberapa abad yang lalu. Terus, lanjut. Perhatikan, karena 3 ini sudah muncul, maka konsekuensi yang keempat, lihat baik-baik. Wayak foral kanjibu, wayak foral kanzibu. Karena eranya sudah elektronik, digital muncul, status muncul, konten muncul, maka akan tiba masa sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah.
manipulasi akan ditemukan, kebohongan mulai banyak, bercampur sehingga orang sulit menemukan ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Bapak Ibu, saya seumur hidup ngajar, maksudnya sampai sekarang belum pernah membahas tentang garam. Tiba-tiba muncul video saya menerangkan tentang garam ruqyah. Keterangannya garam ruqyah, videonya tentang tutorial mandi besar. Dan itu terjadi. Ada kemudian jualan herbal. Ada lagi petunjuk A, petunjuk B, petunjuk C. Akan muncul banyak konten-konten digital dan Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya tanya, sekarang hoax banyak tidak? Berita tidak benar banyak tidak? Semakin banyak ini, maka konsekuensinya yang kelima. Perhatikan, watan syural fitanu, maka fitnah ujiannya pun menjadi penyebar dan lebih banyak lagi. Ya, maaf, saya izin berdiri ya, supaya lebih terlihat. Nah, ini tandanya kita mulai ngaji serius ya. Karena yang buat konten itu sudah banyak. Nah ini, membuat konten tuh. Ini yang disebut hadis Nabi itu ya. Kontennya jadi beragam. Tapi yang di-highlight oleh Nabi, yang diberikan garis oleh Nabi, ternyata potensi berkembangnya digital itu, potensi berkembangnya kemajuan itu juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat konten-konten yang tidak positif. Nah sekarang pertanyaannya, di era semacam itu, bagaimana Nabi membimbing kita untuk memanfaatkan kemajuan era dan perkembangan zaman seiring dengan masanya, tapi tetap kita menjadi generasi yang terbaik dan berakhlak. Itulah tema yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini. Jadi ini mukaddimah yang kedua. Sekarang kita masuk isinya. Ayo saya tanya sebentar dulu ya. Yang tahu boleh angkat tangan. Yang jawab bagus. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Siapa yang boleh bisa angkat tangan? Tolong disebutkan 2 saja. Saya ulangi, 2 saja. Nama sahabat Nabi yang perempuan, tapi usianya pada zaman Nabi masih milenial, masih remaja, masih tumbuh berkembang. 2 orang saja. Boleh berdiri? Satu siapa Mbak? Yang mana yang Satu biru? lagi? Khadijah, baik, benar 1 ya. Benar 1. Belakang? Sebentar ya, kasih Mbak silakan. 1 siapa? Aisyah. Sayyidah Aisyah, 1 lagi? Hampir sama dengan yang 1, boleh duduk lagi. 2 perempuan saja. Ini saking banyaknya perempuan, 2 sahabat Nabi, ya. Boleh angkat tangan Ibu? Ya. Asma binti Yazid. 1 lagi? Baik, baik. Ada lagi yang lain? Halim. Baik, perempuan dulu ya. Mana yang mana? Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Yang pertama Halimah bin Sa'ad, yang kedua Fatimah bin Binti. Halimah binti. Oh. Binti lupa. Binti lupa. Ayo boleh berikan tepuk tangan dulu. Semuanya baik. Silakan. Penting modal ngacung aja dah. Di pelan-pelan ya. Ya, 1. Hafsah binti Umar. Ya, 1 lagi. Yang kedua
Kedua, Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad SAW. Berikan tepuk tangan, boleh. Baik, Ibu dapat hadiah $100 ya. Silakan. Dolar. Baik, fokus dulu ya. Sekarang yang laki-laki. Sebutkan 3 orang pemuda atau remaja yang hidup di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang laki-laki. 3 orang remaja atau anak muda yang hidup di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Milenialnya di zaman Nabi. Boleh angkat tangan. 1. Yang laki-laki dulu. Mana laki-laki? Ya, Mas, silakan. 1. Uthman bin Affan. 2. Abdurrahman bin Auf. Ali bin Abi Thalib. Benar 2. 1 lagi. Ayo, satu lagi. Abu Bakar As-Siddiq. 1 lagi. Betul, betul, betul. Umar bin Khattab. Ya, bolehlah, nggak apa-apa ya. Baik. Dolar bener. Iya, dolar. Ya, pelan-pelan sini.